Hai, welcome back channel ini, my name is Lix. Hari ini kita bakalan masuk ke konten Mute Music Theory yang seperti biasa kita bakalan bahas beberapa detail dan teori dari satu MV. Dan sesuai judul, hari ini kita bakalan bahas MV hasil debut Lisa Blackpink Lalisa yang baru-baru ini dirilis oleh YG Entertainment. Sebelum mulai jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Kalau udah, mari kita masuk ke teori kita hari ini. Dibanding video teori, video kali ini kayaknya bakal lebih fokus buat bahas detail dan easter egg dari properti yang ada di sepanjang MV. Lagu ini berjudul Lalisa yang emang diambil dari namanya sendiri, yaitu Lalisa Manoban, dan emang menceritakan tentang dia dan kehidupannya. Dan kalau kamu sadar, di dalam MV ini banyak referensi kecil yang menggambarkan kehidupannya. Kita mulai dari referensi yang ada di scene awal, di mana kita melihat poster Lego secara sekilas. Enggak, mereka nggak disponsori Lego. Nggak tahu juga sih. Lisa punya 5 kucing dan kucing kelimanya bernama Lego. Ini menjadi fakta yang dimasukkan ke dalam referensi di sini. Masih di adegan yang sama, di jalanan ini kita bisa melihat tulisan-tulisan di tembok dan papan yang ditulis dengan berbagai bahasa yang berbeda. Ada Thailand, Korea, Jepang, Cina, Inggris. Ini menggambarkan Lisa yang sekarang bukan cuma terkenal di Korea dan komunitas K-pop, tapi juga sudah mendunia dan memiliki fanbase di berbagai negara. Selain itu, 5 bahasa ini juga menunjukkan jati dirinya, di mana ia berasal dari Thailand dan sekarang debut di Korea sebagai idol K-pop. Dan karena dia idol, umumnya manajemen artis di Korsel mengharuskan para idolnya untuk menguasai minimal 2 bahasa, yang adalah bahasa Korea dan bahasa keduanya bisa antara Jepang, Cina, atau Inggris. Karena rata-rata Jepang dan Cina menjadi pintu utama bagi idol untuk menembus pasar Eropa dan Amerika. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa dia menguasai 4 bahasa, yaitu Thailand, Korea, Jepang, dan Inggris. Dan bahasa Cina menunjukkan kalau dia berasal dari Asia, orang Asia. Masih di adegan yang sama, iya, banyak banget easter egg yang ada di sini. Jalanan ini mirip sama Chinatown yang ada di Thailand, yang emang suka banget dikunjungi sama Lisa. Jadi ini mungkin referensi ke tempat asalnya ini di Thailand, karena ini juga bukan pertama kalinya Lisa mempromosikan Thailand dalam project-projectnya. Kita tahu fakta bahwa lagu ini menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai Lalisa. Karena itu ada beberapa style pakaian Lisa di sini yang seolah throwback ke zaman sebelum debut. Dengan properti, style pakaian, dan color grading video yang kayak penampilannya saat dulu pas dia cameo di MV tayang Lingga-Lingga. Jendela di MV ini mirip sama jendela di scene Jisoo juga di Kill This Love. Apalagi Lisa juga berdiri di depan jendela yang seolah mereferensikan ke adegan itu di Kill This Love. Masih di bagian awal MV, adegan Lisa berjalan ini yang menuju ke arah jendela. Ini merupakan referensi untuk MV How You Like That, di mana Lisa berjalan membelakangi kamera juga di awal MV-nya. Lalu ada juga adegan motor-motoran Lisa di jalan yang membuat kita throwback ke MV debut Blackpink Bumbaya saat mereka berempat mengendarai motor. Tapi color grading di adegan ini sama kayak Love Seekers. Menggunakan latar malam yang gelap tapi dibuat soft sehingga lebih mirip Love Seekers dibandingkan kayak Kill This Love. Motor ini juga sempat kita lihat di posternya dengan tulisan Catch Me If You Can. Ini juga memiliki makna yang menggambarkan seberapa jauh Lisa sudah melangkah selama ini, seberapa cepat dia sudah melaju mencapai sesuatu yang dianggap tidak masuk akal oleh kebanyakan orang dan sangat susah untuk dicapai. Sekarang kita masuk ke bagian rap kedua di mana latar backgroundnya berubah lagi. Kali ini vibe suasananya terlihat seperti penggambaran kerajaan zaman dulu dengan kursi tahta yang kayak berada di dalam candi-candian gitulah. Oke, aku emang kurang tahu dengan budaya kerajaan Thailand zaman dulu, tapi ini mirip banget sama penggambaran kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara. Kayak biasanya yang ada di perwayangan, ya kerajaan Thailand emang mirip sama kerajaan Indonesia, bisa kita samain.
Dan aku rasa adegan ini juga menunjukkan kalau dia berasal dari Thailand dan dia telah menaikkan nama Thailand ke dunia sebagai Lalisa Manoban. Kembali ke adegan sebelumnya, ada adegan padang pasir yang aku nggak bisa nemu apapun di bagian ini. Kalau kalian tahu sesuatu mungkin boleh bantu di kolom komentar. Aku malah keinget sama Itzy Not Shy di sini, tapi ya udah pasti nggak berhubungan lah. Ih, gimana sih Lix? Terakhir adalah adegan latar ini yang bisa kita lihat dari warna colornya dan juga pengambilan properti-propertinya terlihat colorful dan cerah yang mereferensikan seperti MV-MV kayak Ice Cream. Jadi MV ini bisa dibilang menunjukkan perjuangan Lisa, throwback tentang siapa dia dan apa yang dia lakukan selama ini bersama dengan para member Blackpink lainnya. Kayak kalau misal kalian melihat Avengers Endgame yang ngasih berbagai throwback terhadap film-film MCU sebelumnya, ya kayak gituan lah. Lisa di sini ngasih video MV ke kita yang ada throwback-throwbacknya mereferensikan MV-MV sebelumnya. Mungkin sebagai tambahan terakhir, ada tulisan Lalisa yang mereferensikan lagu ini di bagian koreonya. Tapi ya kalian semua pasti udah notice sih. Sama ada tulisan L di kaca yang merupakan inisial dari Lalisa. Tapi selain itu, L bisa berarti 5L atau L Family. Julukan yang diberikan fans kelima kucing Lisa yang sama-sama memiliki huruf L depannya. Leo, Luca, Lily, Lois, dan Lego. So, itulah semua yang bisa aku bahas kali ini. Kalau kalian punya tambahan, ya bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah apa yang menurut kalian aku kurang bahas di sini atau ada yang aku salah bahas, silakan kalian tambahin di kolom komentar di bawah. Tonton juga berbagai video seru lainnya di channel ini, berbagai teori-teori seru dan juga unboxing, ada juga game tentang K-pop, ya begitulah. Bisa kalian cek video lainnya yang seru-seru di bawah ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua sekali lagi selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Sekalian mau ngingetin buat para ones, Twice the Feels is coming soon. Stay tune di channel ini untuk pembahasan teorinya pas keluar nanti, karena pasti aku bakalan bahas dan itu seru banget. Thanks for watching and see you next time. Bye!